saya Dewi Savitri dari kelas 12 TKJ 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bab 5, media promosi. A. Produk dalam pemasaran. Yang pertama, aspek yang dikenalkan dalam pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan peneliti kebutuhan dan keinginan konsumen, menghasilkan barang atau jasa, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa. Berikut beberapa aspek pemasaran yang bisa diterapkan untuk meningkatkan kesuksesan dalam kewirausahaan. Yang pertama, marketing plan. Yang kedua, menyusun marketing plan. Yang ketiga, analisis SWOT. Yang keempat, konsep AIDA plus S. Yang kelima, efisiensi pemasaran yang dapat menentukan harga jual produk. Yang pertama, biaya pemasaran. Yang kedua, saluran pemasaran. Yang ketiga adalah margin pasar. Margin pasar adalah perbedaan antara harga penjualan produk pada dua tahapan yang berurutan dalam saluran distribusi pemasaran produk yang bersangkutan. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa margin pemasaran merupakan perbedaan atau selisih antara harga penjualan yang diterima. Setiap lembaga pemasaran ada dua tahapan yang berurutan dalam saluran pemasaran, mulai dari produsen sampai kepada konsumen akhir. Margin pemasaran juga dapat didefinisikan sebagai selisih harga di tingkat produsen kepada tingkat konsumen. Margin pemasaran berbeda dengan biaya pemasaran, meski ada kemungkinan besarnya margin pemasaran sama dengan biaya pemasaran. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya kecilnya margin tata pemasaran, antara lain banyaknya lembaga yang terlibat dalam proses pemasaran produk tersebut, atau panjang produk yang dilalui untuk mencapai pasar. Yang keempat, analisis pasar dibagi dua bagian. Yang pertama, luas pasar. Yang kedua, analisis potensi pasar. Yang kedua adalah elemen dalam pemasaran. Pertama adalah market berorientasi pada keinginan konsumen. Yang kedua, penyusunan kegiatan pemasaran secara terpadu. Yang ketiga adalah pencapaian tingkat kepuasan para konsumen. Beberapa istilah yang sangat penting dalam konteks pemasaran adalah: yang A, produk, barang, jasa, ide, dan lain-lain. Yang B, perkiraan konsumen atas suatu produk untuk kepuasan mereka, apa yang sedang dirasakan atau diinginkan. C, biaya. D, kepuasan pelanggan. E, pasar penjualan produk. Ketiga, lingkungan pemasaran. A, lingkungan pemasaran mikro. Lingkungan mikro adalah lingkungan yang terdapat pada produsen. Lingkungan mikro diantaranya: yang pertama, aspek penyediaan. Yang kedua, aspek pemasaran. Yang ketiga, aspek pelanggan. Yang keempat, aspek persaingan. Yang B, lingkungan pemasaran makro. Lingkungan makro yaitu kekuatan masyarakat yang lebih luas dan mempengaruhi seluruh lingkungan mikro pemasaran suatu perusahaan yang mempunyai pengaruh secara tidak langsung terhadap pemasar. Berikut lingkungan yang dipengaruhi pada pemasaran makro ada 4. Yang pertama, lingkungan demografi. Yang kedua, lingkungan sosial budaya. Yang ketiga, lingkungan ekonomi. Yang keempat, lingkungan politik, lingkungan teknologi.
perusahaan yang terdiri dari pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran guna mempertahankan dan membangun hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran. 4. Variabel yang tidak terkontrol oleh wirausahawan. Yang pertama, keadaan persaingan. Yang B, perkembangan teknologi. Yang ketiga, perubahan demografi. D, kebijakan politik dan ekonomi pemerintah. Yang terakhir, E, sumber daya alam. B, media promosi. Yang pertama, pengertian promosi. Promosi adalah salah satu cara untuk memperkenalkan produk usaha kita. 2. Tujuan promosi. Orang melakukan promosi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun tujuan promosi berdasarkan rangkuman dari berbagai sumber adalah: yang A, untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial. Yang B, untuk mendapatkan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut. Yang C, untuk menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan. Yang D, untuk membedakan dan mengumpulkan produknya dibandingkan dengan produk kompetitor. 3. Media promosi. Media adalah sarana komunikasi yang membawa pesan-pesan dari pengiklanan kepada konsumen. Berikut ini beberapa media promosi yang dapat dicoba oleh wirausahawan. Yang A, promosi media cetak. Pertama, iklan koran atau surat kabar. Yang kedua, iklan majalah. Yang ketiga, iklan tabloid. Yang keempat, jurnal. Yang kelima, katalog produk. Yang keenam, kalender. 7. Brosur atau pamflet atau flyer. 8. Poster. B. Promosi media elektronik. Yang pertama, television advertising. Yang kedua, radio advertising. Ketiga, online advertising. Yang keempat, domain name advertising. C. Promosi media internet. Ini adalah kemajuan dari promosi melalui media elektronik. Pertama adalah Facebook, yang kedua Twitter, yang ketiga Instagram, yang keempat blog, yang kelima YouTube, yang keenam adalah marketplace. D. Promosi media iklan luar ruangan. Beberapa contoh media iklan luar ruangan diantaranya: yang pertama, billboard. Kedua adalah baliho. Yang keempat, shopsim branding. Yang keempat, neon box. Yang kelima, spanduk. Yang keenam, iklan tembok. Yang ketujuh, media 3D. Tip cerdas promosi dengan Instagram Pro Business. Instagram merupakan aplikasi mobil yang dapat dijalankan di perangkat mobil, tablet, smartphone. Kegunaannya sebagai media untuk berbagi foto atau gambar serta video. Berikut ini tips cerdas memanfaatkan Instagram bisnis sebagai media promosi. Yang pertama adalah pilih Android dengan kualitas gambar yang bagus. Yang kedua adalah membuat akun Instagram dan gunakan nama brand jualan Anda. Yang ketiga, lengkapi profil akun jualan Instagram yang telah dibuat dengan data yang jelas. Nama, biodata, website, nomor telepon, foto profil,
agar pelanggan lebih percaya dengan akun kita, bukan akun penipu, dan pastikan pelanggan dapat dengan mudah menghubungi kita. Yang keempat, upload foto, gambar, video, produk dengan keterangan lengkap. Yang kelima, pajang foto testimoni kepuasan pelanggan. Yang keenam, lakukan share dan tag. Yang ketujuh, layanan respon cepat atas pertanyaan pelanggan. Yang kedelapan, iklan dengan Instagram ADS. Yang kesembilan, lakukan teknik shop selling. Yang ke-10, memperbanyak follower. Yang ke-11, untuk promosi perlu sesekali menawarkan diskon atau hadiah dengan syarat khusus untuk menarik konsumen. Yang terakhir 12, amati akun Instagram yang populer, amati tiru modifikasi. Yang C, strategi pemasaran. Yang pertama, pengertian strategi pemasaran. Pengertian strategi pemasaran adalah logika pemasaran di mana unit bisnis berharap untuk menciptakan nilai dan memperoleh keuntungan dari hubungannya dengan konsumen. Pemasaran juga suatu melingkupi semua sistem yang memiliki hubungan dengan tujuan untuk merancangkan dan menentukan harga hingga mempromosikan dan menyalurkan produk, barang atau jasa yang dapat memuaskan konsumen. Yang B, analisis SWOT. Yang kedua, fungsi strategi pemasaran. Yang A, meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan. Yang C, merumuskan tujuan perusahaan. Yang D, pengawasan kegiatan pemasaran. Yang ketiga, tujuan strategi pemasaran. Terdapat 4 tujuan strategi pemasaran, diantaranya yaitu: yang pertama, untuk meningkatkan kualitas koordinasi antar individu dalam tim pemasaran. Yang kedua, sebagai alat ukur hasil pemasaran berdasarkan standar prestasi yang telah ditentukan. Yang ketiga, sebagai dasar logis dalam mengambil keputusan pemasaran. Yang keempat, untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran. 4. Faktor penyebab terjadinya perubahan strategi pemasaran. Dalam strategi pemasaran, ada beberapa faktor utama yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan, yaitu: A. Siklus daur hidup produk. Strategi harus disesuaikan dengan tahap-tahap daur hidup, yaitu tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap kemunduran. Yang D. Tingkat persaingan perusahaan di pasar. Strategi pemasaran harus bisa disesuaikan dengan posisi perusahaan dalam tingkat persaingan. Apakah dalam kategori pemimpinan, penantang, mengikuti, atau hanya mengambil sebagai kecil dari ceruk pasar. Yang C. Keadaan ekonomi. Strategi pemasaran harus disesuaikan dengan situasi ekonomi. Perusahaan harus memandang ke depan dan mengembangkan strategi jangka. Yang D. Panjang untuk memenuhi kondisi yang sedang berubah dalam industri. 5. Konsep strategi pemasaran. Berikut konsep dalam menentukan strategi pemasaran. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam satuan-satuan pasar. Segmen pasar yang bersifat homogen. Dengan kata lain, segmentasi pasar adalah kegiatan membagi pasar menjadi kelompok
pembeli yang terbedakan dengan kebutuhan, karakteristik, atau tingkah laku berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran terpisah. Segmentasi pasar demografik membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan pada variabel seperti jenis kelamin, umur, status perkawinan, jumlah keluarga, umur anak, pendapatan jabatan, lokasi, geografi, mobilitas, pemilik rumah, pendidikan, agama, ras, atau kebangsaan. Berikut ini kualifikasi segmen pasar berdasarkan pada variabelnya. Yang pertama adalah umur dan tahap daur hidup. Yang kedua, jenis kelamin. Ketiga, pendapat. Yang B, market position. Yang C, market entry strategi. Yang D, marketing mix strategi. Yang E, timing strategi. Keenam, jenis strategi pemasaran ada 4. Yang pertama adalah direct selling, yang kedua internet media, yang ketiga point of purchase, yang keempat adalah internet marketing. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.